Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Bagi sobat yang belum subscribe, silakan untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah yang menarik lainnya. Dan untuk kisah hari ini, kisah ini dibagikan oleh Mbak Nur Hasanah. Kisah yang terjadi di awal tahun ya Kang ya, di tahun ini 2023 ini. Nah, ini hubungannya dengan televisi cerita ini. Iya. Karena beberapa waktu yang lalu kan sempat ada perubahan kebijakan ya, dari TV analog ke TV digital. Betul. Nah, ini ternyata di situ Mbak Nur ini mengalami hal yang bisa jadi dirasa cukup aneh, karena sekian lama ini Mbak Nur ini tidak pernah nonton TV kan. Iya. Jarang sekali nonton TV gitu loh. Jadi TV di rumahnya ini seringkali menganggur, dalam tanda kutip itu nggak pernah dipakai atau nggak pernah disetel lah. Nah, baru kemarin ada kebijakan pemerintah yang merubah dari TV analog menjadi TV digital. Ini Mbak Nur ini semacam ikut-ikutan tetangga-tetangganya untuk membeli SCB dan kembali mengaktifkan TV-nya. Iya. Nah, apa sih kisah yang dialami Mbak Nur ini yang berkaitan dengan televisi ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya. Jadi Mbak Nur ini menurut ceritanya dia kan hanya tinggal bersama dengan saudara laki-lakinya Pak Cek ya. Ya karena mungkin ayahnya ini bekerja di luar negeri ya. Jadi dia, saudara laki-lakinya dan juga ibunya. Nah, Mbak Nur ini kebetulan tinggal di daerah perkampungan, yang mana di sana itu kalau biasanya ada aktivitas itu tentu tetangga-tetangga ini sering tahu. Jadi ketika ada kebijakan televisi itu pakai televisi digital tadi, jadi ya akan jadi pembahasan, termasuk antar tetangga ini juga saling sharing lah. Oh, saya bisa, saya belum bisa, saya harus beli ini, beli itu. Termasuk Mbak Nur ini waktu itu, karena yang sebenarnya yang jarang nonton televisi ini Mbak Nur, sama paling saudaranya ini Mas Fauzan ini juga istilahnya hanya nonton kalau ada acara sepak bola atau acara balapan motor sama mobil aja katanya, karena kesukaannya itu aja. Yang sering nonton kadang-kadang ya ibunya. Tapi karena mungkin tetangga-tetangga ini sudah saling bahas televisi itu, akhirnya ya mau tidak mau, karena kebijakan itu berubah, sementara kadang-kadang saudara laki-lakinya ini pingin nonton berita olahraga, terus ibunya Mbak Nur ini juga pingin nonton ya mungkin sinetron atau apa, mau tidak mau mereka juga harus mengikuti perubahan itu, termasuk dengan penambahan beberapa equipment untuk televisi itu tadi Pak Cek ya. Selain pembelian ada yang beli STB dan sebagainya, katanya yang membuat Mbak Nur agak kesulitan ini adalah harus memakai antena. Karena mungkin selama ini di rumahnya itu hanya pakai antena internal atau gimana, ini Mbak Nur tidak menceritakan. Jadi dia itu waktu itu kesulitannya itu diminta untuk menambahi antena. Ya akhirnya karena mungkin untuk hiburan di rumah, Mbak Nur sendiri juga pingin ya sekali-sekali lah kalau dia pulang kerja itu bisa nonton televisi, sementara saudara laki-lakinya juga mungkin habis aktivitas kerja juga bisa nonton olahraga. Akhirnya ya sepakat lah, ya sudah kita beli antena gitu. Setelah beli antena, kendala yang satu lagi itu bukan perkara siapa yang masang atau gimana cara masangnya Pak Cek. Kendalanya itu kebetulan katanya rumahnya Mbak Nur ini ya daerah kampung, yang mana dia itu dikelilingi banyak perumahan dan tidak memiliki tempat untuk memasang antena. Jadi ya agak ribet juga ya ketika harus masang antena, tapi rumahnya katanya ya kiri kanan mepet dengan tanah tetangga. Mau tidak mau dia harus memasang antena, ya menambahi banyak mungkin tambahan ini itu, tambahan tiang dan lain sebagainya. Karena mungkin dirasa ribet, saudaranya ini Mas Fauzan ini katanya enggak apa-apa biar aku yang pasang, tapi kita nunut atau numpang di salah satu dinding rumah tetangga. Karena ternyata rumahnya Mbak Nur ini salah satu samping rumahnya itu ada sebuah rumah yang cukup besar,
rumah kuno, rumah lama, dindingnya itu tinggi Pak Jack, sudah 4 meter lebih, dan bisa jadi kalau misalkan ingin masang sesuatu ya harus numpang di dindingnya rumah tetangga itu, karena rumahnya Mbak Nur sendiri nggak punya dinding pembatas, langsung halaman depan. Sementara ya di sekelilingnya rumah-rumah tetangganya rata-rata 2 lantai. Jadi ya mungkin kalau masang antena, kalau nggak ada tambahan tiang dan lain sebagainya, itu ya jangkauannya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau katanya saudaranya, kalau nanti aku naik temboknya rumah tetangga mungkin bisa lebih tinggi. Ya karena waktu itu ibunya Mbak Nur sempat bilang, jangan ditaruh di rumah tangga, kita nggak bisa minta izin orangnya, soalnya orangnya nggak pernah tinggal di sini, rumahnya juga dibiarin kosong melompong. Tapi karena mungkin Mbak Nur istilahnya tidak terlalu peduli, terus Mas Fauzan juga nggak masalah, yang penting kita bisa masang, orangnya juga nggak bakal tahu. Ini mau nggak mau antena itu dipasang naik di atasnya dinding rumah tetangganya yang kosong itu Pak Jack. Nah awal-awal masang itu ya seperti yang diceritakan oleh tetangga-tetangganya ya, arah hadapnya antena ke sana biar sinyalnya lebih baik, terus ini terus itu, jadi ya sudah mengikuti lah apa yang disampaikan tetangga-tetangganya. Akhirnya ya berhasil, saluran televisi bisa masuk, bisa ditonton dengan normal. Hingga akhirnya Mbak Nur yang biasanya jarang sekali nonton televisi, akhirnya ya karena orang tuanya sekarang tiap malam nonton televisi, dia juga ikutan nonton. Sampai pada suatu ketika, baru sekitar sehari setelah masang antena, televisi nyala, itu Mbak Nur waktu lagi asik nonton, itu kok dia itu merasa ada gangguan di televisinya itu Pak Jack. Ya dia itu melihat televisinya itu kayak sinyalnya itu seperti goyang-goyang gitu, jadi kadang-kadang nangkap sinyal, kadang-kadang enggak, kadang-kadang nangkap sinyal, kadang-kadang enggak. Jadi ya agak aneh gitu. Jadi Mbak Nur ini berinisiatif ngontak saudaranya ya Mas Fauzan terkait gangguan televisi di rumah pada waktu malam itu. Akhirnya setelah Mas Fauzan sempat merespon kontak dari Mbak Nur, dia memberi saran, coba dicek aja, barangkali itu mungkin nggak di anten saja, coba dicek dulu STB-nya, barangkali mungkin STB itu ada kendala atau gangguan sampai akhirnya mengakibatkan televisi itu tidak berjalan dengan normal sinyalnya. Setelah diberi petunjuk dan juga saran-saran seperti apa yang didapatkan dari tetangga-tetangga mereka, Mbak Nur ini coba ngecek dari STB-nya. Beberapa kali dicek, kondisinya kadang-kadang nyala, tapi kadang-kadang juga bermasalah lagi. Sampai akhirnya sarannya itu harus di-restart, dimatikan dan dinyalakan ulang lagi. Berkali-kali dimatikan, dinyalakan ulang. Kadang-kadang juga berhasil nangkap sinyal, tapi kadang-kadang juga bermasalah. Setelah sekian lama mencoba, sekian lama mengecek sesuai dengan saran dan anjuran dari Mas Fauzan, seperti yang juga didengar oleh tetangga-tetangganya, ternyata tidak sepenuhnya berhasil. Ya Mbak Nur ini coba kembali ngontak Mas Fauzan, kok ini kayaknya bermasalah gitu. Ya kalau gitu mungkin bisa jadi antenanya, karena mungkin kemarin ya seperti yang kita ketahui bersama ya, mungkin Mas Fauzan itu masang antenanya itu sekenanya, sekedarnya, dan asal dipasang saja, yang penting jangkauannya dapat, hanya sekedar nempel di dinding, jadi tidak sepenuhnya dipasang secara prepare ya. Bisa jadi mungkin itu, akhirnya arah antenanya mungkin tertiup angin atau apa gitu. Akhirnya dia memberi saran, ya sudah nunggu aku saja, ini aku juga mau perjalanan pulang, paling nggak berapa lama lagi nyampe gitu. Akhirnya karena mungkin Mas Fauzan keburu-buru pulang dan keburu-buru menutup telepon, ya Mbak Nur ini agak tidak nyaman juga, daripada harus nungguin, siapa tahu aku bisa ngecek. Kalau hanya sekedar mutar arah tiangnya antena, mungkin ya aku sendiri bisa melakukan gitu Pak. Jadi Mbak Nur ini malam itu berinisiatif tanpa menunggu saudaranya Mas Fauzan itu pulang. Dia itu keluar rumah katanya ngecek posisi antena. Dan emang bener Pak Jack, antena yang dipasang kemarin bersama saudaranya itu katanya seingat dia arahnya ke arah ini. Kok malam itu dia pakai penerangan dari senter itu arahnya agak bergeser. Ya bisa jadi karena tiangnya itu tiang besi seadanya,
dengan posisi yang hanya menempel di dinding sekenanya, apalagi dinding itu juga dinding bangunan tua, bangunan rumah tangganya yang memang sudah cukup lama ditinggal. Jadi dindingnya sudah agak lapuk, paku-paku yang ditancapkan di dinding itu juga tidak sepenuhnya menancap dengan baik, hingga akhirnya antena yang terpasang itu mungkin bergeser dalam artian itu tiangnya itu terputar arah. Akhirnya karena dirasa sudah ketahuan salah satu penyebabnya, tapi Mbak Nur waktu juga berpikir, masa sih hanya bergeser sekian aja kok daya tangkap sinyalnya kok bisa meleset jauh gitu, padahal tetangga-tetangga yang lain juga katanya nggak separah ini. Bayangan dia seperti itu. Mbak Nur ini coba memutar, jadi tiang besi itu dia putar perlahan dengan jari-jarinya, walaupun sudah diikat dengan kawat, dipaku dengan paku ke dinding tembok rumah tetangganya itu, tapi masih sedikit bisa diputar-putar, digeser-geser Pak Jack. Jadi setelah agak digeser gitu, walaupun tidak sepenuhnya arahnya benar sesuai yang sebelumnya, tapi setidaknya sudah mulai mengarah mendekati arah sudutnya ke sana lah. Setelah itu dia ngecek lagi ke dalam, nyalakan televisi, ngecek sinyal, ternyata memang benar arah gambarnya sudah agak bagus. Oh berarti emang kendalanya itu di antena gitu. Sampai akhirnya nggak lama kemudian Mas Fauzan itu datang. Sudah bisa televisinya, kenapa antenanya arahnya tadi bergeser? Oh gitu, bisa jadi ya ketiup angin. Masa sih angin bisa muter antena separah itu gitu. Akhirnya malam itu juga Mas Fauzan bawa kawat, itu tiang antena dari besi bulat yang menempel di dinding itu katanya diikat kawat rapat-rapat supaya arahnya tidak berubah lagi, tidak bergeser lagi Pak Jack. Jadi ya sudah, setelah itu selesai, mungkin karena capek ya Mas Fauzan ini mandi kemudian tidur. Nah pas malam hari Mbak Nur ini ngelihat kayaknya ibunya itu habis nyalakan televisi itu lupa mematikan atau gimana gitu ya, karena ibunya itu kayaknya tertidur di ruang tengah sementara televisi itu masih nyala Pak. Dan Mbak Nur ketika hendak mematikan televisi, dia itu baru sadar televisi itu sepertinya tidak menangkap sinyal. Dia cek apakah memang stasiun televisinya sudah nggak nyiarkan tayangan lagi Pak Cek ya. Tapi kok ya stasiun lain juga nggak ada yang beres gitu. Wah, dan dilihat itu kasusnya itu sama seperti tadi petang, tadi menjelang malam itu. Jangan-jangan STB atau antenanya. Jadi tengah malam itu Mbak Nur yang sebenarnya sudah ngantuk, sudah capek, sudah pengen istirahat, hanya sekedar tadi lewat ke ruang tengah, itu akhirnya ya memaksakan diri untuk memberesin sesuatu yang tidak pada tempatnya gitu, karena memang Mbak Nur ini katanya ya kalau ngeliat sesuatu nggak bersih atau nggak beres gitu, dia kayaknya nggak nyaman, harus segera diberesin gitu. Dicoba restart STB-nya nggak bisa, ternyata ya jangan-jangan antenanya lagi. Jadi malam-malam itu menjelang tengah malam itu Mbak Nur keluar rumah hanya untuk ngecek antena, karena mungkin bayangan dia ya masa sih televisi antena baru, STB baru kok bisa bermasalah kayak gini. Jadi tengah malam itu entah dorongan apa yang membuat dia itu tiba-tiba pengen keluar rumah. Sampai di luar rumah dia pakai lampu penerangan itu dari senter, dan emang bener tempat tiang antena besi yang katanya sudah diikat kawat dan dirapatkan, istilahnya dipaku, dikunci mati sama saudaranya Mas Fauzan itu, barusan tadi malam itu bergeser lagi Pak Jack. Nah ketika dia ngecek ke atas, beneran arah sudutnya berubah. Akhirnya sama Mbak Nur ini dia iseng-iseng, oh kayaknya ini hanya diikat kawat aja, mungkin kawatnya dilonggari kemudian diputar gitu. Akhirnya Mbak Nur ngelonggari kawat itu, dilepas ikatan talinya, kemudian mau diputar. Tapi ketika diputar Pak Jack, ada suatu keanehan. Misalkan diputar searah jarum jam gitu, maksudnya Mbak Nur itu muter ke arah searah jarum jam gitu ya, taunya itu seolah-olah ada tenaga yang membuat arah putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kaget Mbak Nur, dia itu merasakan ada orang yang memutar ke arah sebaliknya. Dia berhenti, dipegangi dengan satu tangan, sementara tangan lainnya itu dengan pakai lampu senter penerangan itu dia lihat ke bawah. Ternyata ya besi penyangga itu diam aja, tapi ketika Mbak Nur nyorot ke atas, dia terkejut setengah mati Pak Jack. Di atas itu kayak ada seseorang gitu ya,
orang yang tubuhnya tinggi besar, tapi dia, Mbak Nur nggak tahu dia itu laki-laki atau perempuan, tapi badannya itu hitam semua, gelap, tinggi, besar, dan dia itu berpegangan pada antena di bagian atas dinding rumah milik tetangganya itu. Dan orang itu ya Mbak Nur sudah merasakan itu bukan orang, tapi sosok makhluk yang membuat Mbak Nur itu merinding, bulu kuduknya, bahkan sampai jantungnya itu berdegup kencang. Entah perasaan apa yang membuat Mbak Nur itu seolah-olah menyuruh kamu masuk rumah, kamu pulang, pergi gitu, kayak seolah-olah ada perasaan seperti itu yang dirasakan Mbak Nur. Jadi dia tidak lagi mengikat kawat antena itu, cepat-cepat dia lari masuk ke dalam rumah, dan pintu rumah dibanting begitu aja, langsung dikunci. Nah, apa yang dilakukan Mbak Nur tadi ya cukup mengagetkan lah. Ibunya Mbak Nur yang tadi ketiduran itu sampai terbangun, termasuk Mas Fauzan juga kaget. Dengan setengah mengantuk, mereka itu bertanya, loh ada apa? Kok ada yang banting pintu? Mbak Nur cepat ngomong, dia di luar mengalami kejadian seperti yang apa dia alami tadi. Jadi ada antena itu berbalik arah, ketika dia coba memutarnya itu justru ada putarannya itu kayak berlawanan gitu. Dan ketika dia ngecek, ada sosok di dinding rumah tetangganya itu yang ya istilahnya berhadapan-hadapan dengan dia, seolah sosok itulah yang memutar arah balik putaran dinding putaran tiang antenanya itu, Pak Jack. Nah, mendengar cerita itu Mas Fauzan agak kaget juga. Coba aku lihat keluar gitu. Dia ambil senter penerangan dari tangan Mbak Nur, dia cek keluar, ya ternyata memang Mas Fauzan nggak menemukan apa-apa. Sampai akhirnya dia hanya menemukan untaian kawat yang tadi dilepas Mbak Nur. Dia pasang lagi, dia masuk ke dalam rumah sambil setelah selesai mengarahkan antena seperti semula. Nah, ketika masuk rumah barulah ibunya Mbak Nur tadi berkata, lah kalian loh sudah ibu bilangin nggak usah nempel ke rumah tetangga situ, ada baiknya ya kita mending bikinlah tiang sendiri, nggak usah kita taruh ke dindingnya tetangga sebelah. Soalnya memang rumah itu sudah lama ditinggalkan, jadi ya siapa tahu di situ ada penghuni-penghuni yang memang berada di sana gitu. Karena Mbak Nur mungkin sudah merasa ketakutan, Mas Fauzannya ini yang agak cuek aja, nggak apa-apa ibu, biarin aja, toh kita hanya numpang di luarnya saja, nggak terlalu istilahnya nggak sampai masuk ke dalam rumah gitu. Akhirnya malam itu Mbak Nur tidak bisa tidur karena sepanjang malam itu Pak Jack, ya istilahnya di luar itu kayak ada bunyi-bunyian gitu, ada kayak suara tiang besi yang berderit-derit, terus juga pintu rumah yang seperti ada orang mau buka, terus juga jendela-jendela rumah itu katanya ya seperti ada suara ketukan atau mungkin kayak diraba orang gitu. Bahkan bukan hanya Mbak Nur saja, ibunya sama kakaknya Mas Fauzan itu, saudaranya itu juga merasakan hal yang sama. Sampai akhirnya semalaman itu 3 orang ini nggak bisa tidur. Mas Fauzan beberapa kali itu ya mungkin agak berani ya dia mengecek keluar rumah, ya tidak menemukan apa-apa. Tapi yang sudah pasti katanya antena yang tadi dia pasang di sana posisinya itu arahnya sudah tidak karu-karuan lagi. Jadi berputar ke arah, ya berkali-kali berputar ke arah yang tidak semestinya Pak Jack. Termasuk juga Mas Fauzan juga merasakan bahwa di situ paku-paku yang dia pasang, termasuk tali kawat yang dia ikatkan juga katanya sudah mulai agak longgar gitu. Ya bisa jadi ada entah makhluk yang dilihat oleh Mbak Nur itu, atau mungkin ada hal lain yang membuat hal itu terjadi. Akhirnya semalam suntuk itu satu keluarga ini nggak bisa tidur, nggak bisa beraktivitas dengan normal, hingga akhirnya esok paginya setelah dirasa agak terang dan di jalan gang depan rumahnya Mbak Nur dan keluarganya sudah mulai ada orang berlalu lalang, barulah Mas Fauzan ini mulai melepasi paku, kawat dan lain sebagainya, termasuk antenanya yang dia titipkan ke dinding rumah tetangga itu dilepas, kemudian ya disandarkan di dinding rumahnya sementara, jadi nggak dipasang dulu. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian Mas Fauzan ini manggil beberapa orang lah, mungkin entah itu temannya dia atau mungkin orang pekerja, itu katanya untuk membuatkan posisi masang antena di atap rumahnya sendiri. Jadi itu kejadian yang dialami Mbak Nur dan keluarganya Pak Jack. Hanya
karena hal sepele saja sampai harus mendapatkan gangguan dari tetangga dalam tanda kutip gitu Pak Syed. Iya, ya bener katanya ibunya Mbak Nur tadi sih Kang. Jadi walaupun tidak ada orangnya ya tetaplah kurang baik lah dan kurang sopan kalau misalnya menggunakan properti tetangga untuk keperluan pribadi kan seperti itu. Karena memang ya Mbak Nur sendiri juga tidak tahu apakah memang sosok itu menghuni di situ atau sengaja disuruh menjaga di situ, karena memang katanya rumah yang di sebelah itu nggak pernah ditempati sudah bertahun-tahun Pak Syed. Tapi ya nggak ada yang membersihkan, nggak ada yang juga dibiarkan terbengkalai gitu aja katanya. Terkadang ada beberapa rumah yang memang sengaja dijaga atau dikasih penjaga seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Nur atas berbagi kisahnya dengan kami. Untuk sobat pemberi kisah, jangan lupa tetap ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.